Ya pemirsa Garuda TV, jumpa kembali bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, Universitas Lampung merencanakan akan merekrut tenaga kerja untuk pengembangan RSPTN, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri, awal tahun 2026 ini. Rekrutmen sumber daya manusia RSPTN sejalan dengan harapan bahwa pertengahan tahun atau Agustus 2026, RSPTN sudah bisa beroperasi. Rektor Unila Profesor Lusmelia Afriani menerangkan pihaknya akan merekrut sumber daya manusia RSPTN awal tahun 2026 ini. Progresnya pertama akan mencari tenaga kerja, kemudian diperkirakan pada Februari akan selesai untuk fisik RSPTN. Rektor pemilik panggilan akrab Profesor Lucy itu menambahkan pihaknya memastikan secepatnya akan ada peralatan URC di RSPTN tersebut. Selanjutnya pada pertengahan tahun atau Agustus 2026, RSPTN tersebut direncanakan bisa beroperasi. Menurut Profesor Lucy, adanya RSPTN tersebut diharapkan sesuai percepatan dari perencanaan kampus Unila. Profesor Lucy menyebut RSPTN merupakan tanggung jawabnya. Dia juga berterima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak atas terselenggaranya rumah sakit tersebut. Unila berharap RSPTN segera dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Lampung. Peralatannya kemana, Bu? Oh, ya lagi mau ditenderi. Oh, sudah siap, Bu ya? Ya. Kalau SDM-nya, Bu? Lagi mau direkrut. Rekrut, Bu ya? Sudah rencana awal tahun ini, Bu? Iya. Kalau jumlahnya gitu, ada belum, Bu? Ada. Bisa minta, Bu, datanya, Bu? Berapa? Bukan saya, Pak. Nanti di dalam Oh, gitu? ini. Iya. Rumah sakit, Pak ya. Iya. Tapi targetnya memang Agustus operasi, Bu ya? Ya, kalau rencana begitu. Insya Allah, Bu ya? Ya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung resmi menerapkan kebijakan tunda bayar pada APBD 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, memberikan penjelasan bahwa target PAD Provinsi Lampung tahun 2025 adalah 4,22 triliun lebih. Namun realisasinya hanya di 3,37 triliun lebih atau 79,95%. Slamet merinci memang tidak seluruh sektor mengalami penurunan. Beberapa justru menunjukkan performa yang cukup mengembirakan, yaitu retribusi daerah senilai 473,9 miliar lebih atau 103,3%. Lain-lain PAD yang sah yaitu 221,55 miliar lebih atau 106,49%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu 27,35 miliar lebih atau 99,09%. Disebutkan Slamet pajak daerah jadi titik lemah. PKB paling rendah dari total 2,65 triliun lebih pendapatan pajak daerah. Terdapat ketimpangan capaian antar komponen pajak. Pajak kendaraan bermotor yaitu 691,37 miliar atau 42,41%. Biaya balik nama kendaraan bermotor yaitu 391,49 miliar atau 113,48%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu 861,40 miliar atau 107,68%. Lalu pajak air permukaan yaitu 9,38 miliar atau 98,38%. Pajak rokok yaitu 695,39 miliar atau 94,09%. Pajak alat berat yaitu 2,20 miliar atau 220,48%.
dan absen pajak MBLB yaitu 1,59 miliar atau 77,93%. Dijelaskan bahwa PKB menjadi penyebab utama tidak tercapainya target PAD. Penurunan drastis terjadi pada kelompok kendaraan pribadi dan kendaraan niaga. Realisasi pendapatan yang hanya 79,95% membuat Pemprov Lampung harus menerapkan kebijakan tunda bayar. Kebijakan ini terkait pembayaran sejumlah kegiatan operasional belanja pihak ketiga serta kewajiban anggaran lainnya. Selamat menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil agar arus kas daerah tetap stabil sambil menunggu pergeseran anggaran dan pendapatan masuk pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Selamat mengurai strategi pemulihan pendapatan 2026, diantaranya digitalisasi penuh layanan pajak, perluasan gerai dan pelayanan jemput bola, evaluasi besar-besaran kinerja UPTD Samsat, integrasi data kendaraan dengan kepolisian dan leasing, serta edukasi kesadaran pajak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Perum Bulog berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dengan penyalurkan 1,5 juta ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan sepanjang tahun 2026 ini. Di Lampung dan seluruh provinsi se-Sumatera, masyarakat dapat menebus beras kualitas unggul ini sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp13.100 per kilogramnya. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menerangkan berbeda dengan tahun 2025 yang hanya berjalan efektif sekitar 8 bulan. Tahun 2026 penyaluran beras program SPHP akan dilakukan lebih konsisten untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurut pemilik panggilan akrab Zulhas itu, meski menyasar target besar, pemerintah tetap mengedepankan strategi yang terukur agar tidak merugikan petani. Pada puncak panen raya di bulan Maret, April, dan Agustus, volume distribusi di daerah sentra produksi akan dikurangi. Langkah ini diambil guna menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok. Untuk daerah non-sentra produksi, pasokan beras SPHP akan tetap mengalir normal tanpa jeda demi menjamin ketersediaan pangan murah bagi warga. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan dengan target 1,5 juta ton, Bulog optimis dapat meredam gejolak harga di pasar. Masyarakat dapat menebus beras kualitas unggul ini sesuai harga eceran tertinggi yang berlaku berdasarkan zonasi. Untuk zona 1, Jawa, Bali, Sulawesi, dan lainnya, harga ada di Rp12.500 per kilogram. Zona 2, Sumatera, Kalimantan, NTT, di harga Rp13.100 per kilogramnya. Sedangkan zona 3, Maluku dan Papua, di harga Rp13.500 per kilogramnya. Melalui konsistensi penyaluran sepanjang tahun ini, Bulog berharap intervensi harga menjadi lebih efektif dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk untuk memastikan penguatan layanan kesehatan strategis bagi masyarakat Lampung. Salah satu fokus utama yakni mengatasi keterlambatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama ini, keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli forensik menjadi kendala utama dalam proses hukum dan pemulihan korban. Rumah Sakit Abdul Muluk membuat khusus forensik. 2026 Rumah Sakit Abdul Muluk punya fasilitas LASI. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung rumah sakit terbesar milik pemerintah, yakni Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk. Dirinya ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Lampung tidak mengalami kendala. Saat ini Provinsi Lampung baru memiliki 4 fasilitas forensik, 2 di RS Bayangkara dan 2 di RSUD AM yang harus melayani seluruh kasus kriminalitas dan kekerasan. Beban kerja yang tinggi mengakibatkan antrian panjang bagi para pencari keadilan. RSUD AM akan menambahkan dan memperkuat fasilitas serta tenaga medis di bidang forensik pada tahun 2026.
Tujuannya agar korban mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan berkeadilan. Selain itu, kabar baik lainnya hadir untuk kesehatan mata. Fasilitas LASIK akan segera diresmikan sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan kacamata. Layanan ini ditargetkan resmi beroperasi pada Februari 2026. Langkah ini diambil mengingat tingginya minat masyarakat, mulai dari usia muda hingga dewasa, yang menyadari bahwa kesehatan mata adalah investasi jangka panjang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung memandang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sebagai momentum krusial bagi masa depan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. LBH mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru menjadi momentum krusial bagi masa depan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Direktur LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas menilai transisi dari rezim hukum lama ke KUHP dan KUHP baru dilakukan tanpa kesiapan institusional yang matang, baik dari aspek pemahaman substansi, keseragaman tafsir maupun kesiapan prosedural aparat penegak hukum di seluruh tingkatan. Alih-alih menjadi instrumen pembaruan hukum pidana yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, implementasi awal kedua undang-undang tersebut justru dinilai memperlihatkan ancaman serius akibat ketidaksiapan aparat penegak hukum serta belum tersedianya aturan teknis yang memadai. Menurut LBH Bandar Lampung, tanpa sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur, penerapan KUHP dan KUHP baru berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. YLBHI dan LBH Bandar Lampung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna menunda penerapan penuh KUHP dan KUHP baru. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Lampung Barat kedapatan bolos di hari pertama kerja pada Jumat 2 Januari 2026. Wakil Bupati Lampung Barat Mathas Nurin yang melakukan sidak ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah berharap para pegawai semangat menatap tahun 2026. Di hari pertama masuk kerja, Jumat 2 Januari 2026, Wakil Bupati mengunjungi sejumlah instansi, di antaranya kantor Camat Balik Bukit, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Disduk Capil, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). Dalam sidaknya, Wabub menemukan masih adanya pegawai yang tidak hadir di tempat kerja pada saat jam dinas di OPD-OPD tersebut. Kondisi ini menjadi catatan penting Wabub, mengingat hari kerja aktif. Meskipun berada di hari kejepit pasca libur nasional tahun baru 1 Januari 2026. Pagi hari ini dalam tahun baru 2026 dan ini hari Jumat, hari kejepit pegawai negeri, maka saya mendatangi kantor-kantor yang sempat saya datangi, silaturahmi, mengecek kehadiran masing-masing, dimulai dari kantor camat, Puskes Mas Balik Bukit, terus Dinas PU, Duk Capil, dan ini Bapeda. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV, John melaporkan.
Ya pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak mencatat pelaporan surat pemberitahuan tahunan melalui sistem Kortex selama 3 hari awal tahun 2026 mencapai lebih dari 8.000 orang. Tercatat sebanyak 8.160 SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 telah resmi disampaikan oleh wajib pajak melalui sistem terbaru tersebut. DJB menyebut capaian ini sebagai perubahan positif dalam perilaku kepatuhan masyarakat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan pada periode 1 hingga 3 Januari 2025, jumlah SPT tahunan yang dilaporkan baru menyentuh angka 38 SPT. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJB, Rosmauli, memberikan apresiasi tinggi kepada para wajib pajak yang telah tertib melaksanakan kewajiban pekerjaannya sejak hari pertama tahun baru. Menurutnya, lonjakan angka ini bukan sekedar statistik belaka, melainkan bukti nyata tumbuhnya semangat kepatuhan di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, DJB mencatat kontribusi terbesar berasal dari kelompok wajib pajak orang pribadi, yang kemudian disusul oleh wajib pajak badan. Seiring meningkatnya laporan SPT, jumlah pengguna yang melakukan aktivasi akun Kortex juga turut bertambah hingga 3 Januari 2026 pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 11.273.314 wajib pajak telah terdata melakukan login atau aktivasi akun. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Satreskrim Polres Lampung Selatan mengamankan S pelaku asusila 2 anak di bawah umur. Modusnya pelaku meminta korban mengirimkan foto tak senonoh dengan iming-iming akan ditransfer uang Rp200.000. Alih-alih ditransfer uang dengan bujukan rayu dan ancaman pelaku, akhirnya korban malah jadi pelampiasan nafsu bejat S, warga Desa Kelaten, Penengahan Lampung Selatan itu. Satreskrim Polres Lampung Selatan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengamankan S pelaku asusila 2 anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Indik Rusmono mengatakan pihaknya mengamankan pelaku asusila 2 anak gadis ini di wilayah Kalianda. Pelaku S ditangkap setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban terkait dugaan perbuatan asusila yang dialami 2 anak perempuan yang masih berusia 14 tahun. Perbuatan pelaku terjadi pada Senin 15 Desember 2025 di wilayah Kalianda, Lampung Selatan. AKB Indik mengungkap bahwa perbuatan pelaku bermula dari perkenalan korban dengan terlapor melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dalam komunikasi, pelaku membujuk korban dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp200.000 dan meminta korban mengirimkan foto tidak senonoh. Setelah foto tersebut terkirim, janji pemberian uang tidak kunjung dipenuhi. Pelaku lalu kembali menghubungi korban dan mengajak bertemu dengan alasan akan menyerahkan uang yang dijanjikan. Bahkan pelaku mengancam foto korban akan disebarkan apabila menolak bertemu. Karena merasa tertekan dan takut, korban akhirnya menemui terlapor pada Senin 15 Desember 2025. Dari hasil pengembangan perkara, penyidik menemukan bahwa tersangka juga diduga melakukan perbuatan serupa terhadap korban lain yang masih di bawah umur. Kedua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, konflik antar gajah dan manusia hingga menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Lampung Timur mengundang perhatian Wakil Rakyat DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan Lampung Timur, Yusnadi. Dirinya menilai bahwa pemerintah belum hadir secara penuh dalam penanganan persoalan ini. Dirinya menyatakan akan membahas bersama seluruh wakil rakyat asal Lampung Timur untuk membentuk peraturan daerah.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Lampung Timur, Yusnadi, melontarkan kritik tajam terkait penanganan konflik manusia dan gajah yang kembali terulang sekitar Taman Nasional Waikambas. Kritikan ini muncul menyusul tragedi Kepala Desa Braja Asri Darusman yang tewas setelah diamuk gajah liar saat ia dan warga melakukan upaya penggiringan gajah kembali menuju kawasan Taman Nasional Waikambas. Yusnadi menilai jatuhnya korban jiwa ini merupakan bukti nyata bahwa negara belum hadir secara utuh dan sistematis dalam melindungi warga di wilayah penyangga hutan. Politisi PKS ini menyayangkan pola penanganan pemerintah yang selama ini dianggap hanya bersifat praktif atau baru bergerak setelah ada kejadian. Sampai tidak ada lagi kejadian yang menimpa Pak Kades Braja Asri kan. Bahkan saya sebetulnya punya pemikiran sampai kita berhasil ya mengeluarkan satu perda lah gitu ya, perda yang kita rancang sehingga semua pihak terlindungi, baik itu satwanya yang memang itu sudah harus kita jadikan sebagai objek ini konservasi, kemudian terlebih lagi manusianya kan gitu kan, manusianya warga dalam hal ini. Kemudian aset-aset yang memang berada di lokasi itu ya kan, aset berupa perkebunan yang sudah menjadi ladang masyarakat untuk mencari nafkah. Nah, itu kan artinya semua itu tergabung ya dalam sebuah aturan-aturan yang kita sepakati berupa perda kalau bisa gitu ya. Sehingga itu menjadi perhatian pusat juga gitu kan, karena kan itu lebih banyak tuh area pusat ya dari lingkungan hidup, kemudian dari BKSDA ya, Taman Nasional itu kan. Nah ini saya pikir momentum ini harus sama-sama menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai penanganannya hanya sepotong-sepotong gitu kan, hanya sebatas tadi parsial lah begitu ya. Oke. Menurutnya skema yang ada saat ini seolah-olah membiarkan masyarakat bertaruh nyawa sendiri di garis depan. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh satwa itu sendiri, melainkan karena tata kelola ruang dan kebijakan perlindungan warga yang tidak berjalan efektif. Dirinya bersama Dewan Asal Lampung Timur berencana akan membahas peraturan daerah agar pemerintah pusat juga ikut andil dalam menyelesaikan persoalan ini. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, sebuah bus rombongan mahasiswa asal Palembang terperosok saat melintasi jalur wisata di Kabupaten Lampung Selatan. Akibat kejadian ini, puluhan penumpang termasuk seorang ibu hamil sempat terlantar selama belasan jam. Proses evakuasi oleh tim damkar berlangsung hingga 5 jam karena sulitnya medan. Sebuah mobil bus yang membawa rombongan mahasiswa asal Palembang terperosok di jalur menuju kawasan wisata pantai Rio by the Beach, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam. Menurut keterangan Ruli Fikriansyah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan, bus sempat berusaha keluar dari lokasi, namun tidak berhasil. Kondisi tersebut menyebabkan para penumpang terpaksa terlantar di lokasi kejadian. Di dalam bus terdapat puluhan penumpang, termasuk seorang ibu hamil yang mengalami kelelahan akibat menunggu dalam waktu cukup lama. Setelah menerima laporan sekitar pukul 11 malam, petugas damkar langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, petugas memberikan bantuan makanan kepada para penumpang yang mengaku belum sempat makan sejak pagi hari. Proses evakuasi dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait serta menggunakan mobil derek. Sulitnya, medan jalan membuat proses penarikan bus berlangsung cukup lama hingga memakan waktu sekitar 5 jam. Bus akhirnya berhasil dievakuasi pada Jumat dini hari, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Kegiatan evakuasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan wisatawan, sekaligus mendukung pengembangan kawasan agroeduwisata berbasis keselamatan. Sekitar jam 23.20 ya, kami terima laporan dari salah satu kru bus pariwisata dari Palembang yang hendak berwisata ke Lampung Selatan, tepatnya di Pantai Rio Bae Bugis ya. Bus tersebut membawa adik-adik mahasiswa dari Palembang ya yang ingin berlibur. Kebetulan bus itu di jalur pantai tersebut mengalami amblas ban sehingga dia nyangkut ya. Petugas menghimbau para pengemudi, khususnya kendaraan besar, agar lebih berhati-hati saat melintasi jalur wisata, terutama pada musim libur dan kondisi jalan yang rawan kecelakaan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri Afriansyah melaporkan. Ya pemirsa, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung memperingati Hari Jadi Fungsi Intelijen Polri ke-80 tahun dengan berbagai kegiatan sosial. Pada Kamis 1 Januari 2026, menggelar donor darah yang berhasil menyumbangkan 104 kantong darah ke PMI Lampung. Lalu pada Jumat 2 Januari 2026 menggelar yasinan dan silaturahmi anak yatim. Yasinan dipimpin langsung Direktur Intelkam Polda Lampung, Kombes Pol F. Rizal. Turut hadir Wakil Direktur Intelkam, para Kasubdit, Kasih Kasubag, seluruh personel di Tentelkam Polda Lampung, serta puluhan anak yatim dari Panti Asuhan Mardotilah, Kota Bandar Lampung. Dalam sambutannya, Kombes Pol F. Rizal menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi Fungsi Intelijen Polri ke-80 menjadi momentum refleksi sekaligus rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Intelijen Polri sejak berdiri pada 2 Januari 1946. Dijelaskan pelaksanaan peringatan tahunan ini digelar secara sederhana sebagai bentuk empati terhadap saudara-saudari di sejumlah wilayah Sumatera yang tengah tertimpa musibah bencana. Sebelumnya pada Kamis 1 Januari 2026, di Tintelkam Polda Lampung berhasil mengumpulkan 104 kantong darah dari giat donor darah di Gedung Serbaguna GSG Presisi Mapolda Lampung. Direktur Intelkam Kombes Pol F. Rizal mengatakan donor darah merupakan bentuk kepedulian nyata Kapolri, khususnya fungsi intelijen, terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, peristiwa korban tenggelam saat berwisata kembali terjadi di Kabupaten Tanggamus. Kali ini dua pemuda asik berenang di pantai Cukuh Batu, Pekon Tebaya, Kecamatan Kota Agung, tenggelam dan terseret ombak. Beruntung nyawa keduanya tertolong dan langsung mendapatkan perawatan intensif. Pihak kepolisian setempat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Peristiwa korban tenggelam saat berwisata kembali terjadi di Kabupaten Tanggamus. Kali ini dua pemuda asik berenang di pantai Cukuh Batu, Pekon Terbajaya, Kecamatan Kota Agung, pada Sabtu 3 Januari 2026. Tenggelam terseret ombak. Beruntung nyawa keduanya tertolong dan langsung mendapatkan perawatan intensif. Pihak kepolisian setempat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kedua korban masing-masing berinisial SL 14 tahun yang hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, serta AW 14 tahun yang dilaporkan dalam kondisi sehat. Olah TKP dipimpin langsung Kapolsek Kota Agung, AKP Feriantoni, bersama sejumlah personel. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan dari para saksi di lokasi kejadian. AKP Ferianto mengatakan pengecekan dan olah TKP merupakan bagian dari prosedur kepolisian untuk memastikan secara detail kronologi peristiwa, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Terkait kondisi korban, Kapolsek menyampaikan bahwa kedua remaja yang sempat tenggelam saat ini berlangsung membaik meski masih mengalami trauma pasca kejadian. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.